Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Bapak harap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak harap semuanya harus tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun harus belajar melalui daring atau online. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Masih di bab yang pertama, yaitu manusia tempat dan lingkungan. Kita sudah membahas mengenai pengertian interaksi antar ruang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa interaksi antar ruang ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya pergerakan orang, kemudian pergerakan barang, adanya gagasan, dan juga adanya informasi. Jadi, semua pergerakan tersebut ini pasti menimbulkan yang namanya perubahan, baik dari daerah tujuan maupun dari daerah asalnya. Lantas, perubahan apa saja sih yang terjadi akibat interaksi antar ruang? Atau apa saja akibat yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Nah, jadi interaksi keruangan itu juga meliputi berbagai macam jenis pergerakan, seperti perjalanan menuju ke tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, kemudian adanya wilayah pemasaran dan kegiatan retail, kemudian ada juga perdagangan internasional dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut ini memiliki dampak pada perubahan. Jika ada banyak orang yang dengan berbagai kepentingan selalu datang kepada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan atau sering kita sebut dengan kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan itu menimbulkan yang namanya perubahan. Lantas, apa saja sih perubahan yang terjadi akibat interaksi keruangan? Mari kita simak satu per satu. Perubahan yang pertama yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Nah, jadi pusat-pusat pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah daerah perkotaan. Nah, jadi adanya pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu ini akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di perkotaan. Makanya kita juga sering mengenal yang namanya kaum urban atau urbanisasi, di mana ada banyak orang yang berasal dari daerah desa itu berbondong-bondong pindah menuju ke wilayah perkotaan untuk mencari penghidupan yang lebih layak, sehingga mereka disebut dengan kaum urban atau urbanisasi. Kemudian perubahan yang kedua adanya perubahan penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan yang dimaksud di sini itu misalnya adanya perubahan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Perlu kita ketahui bahwa aktivitas penduduk yang terus meningkat ini pada akhirnya memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Sehingga terjadilah alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Hal yang sama ini juga terjadi pada bidang industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain yang memerlukan lahan untuk memerlukan aktivitasnya. Dengan demikian, terjadilah perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian, misalnya seperti pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Kemudian ini contohnya adalah gambar di mana sebelah bagian kiri itu adalah persawahan, sedangkan di sebelahnya itu sudah berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk. Ini adalah contoh nyata ya yang terjadi di wilayah Indonesia. Kemudian perubahan yang ketiga ini adalah perubahan orientasi pada mata pencaharian. Nah, jadi orientasi yang berubah ini misalnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi. Ini khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan.
Jadi daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk ini pasti akan dihuni oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jadi jenis pekerjaan yang berkembang itu karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Sehingga orientasi pekerjaan ini berubah dari yang tadinya berorientasi pada alam, misalnya seperti petani, nelayan, ini perlahan-lahan berubah menjadi pekerjaan lainnya. Atau kita ambil contoh pekerjaan di pabrik ataupun yang ada di kantor-kantor, seperti itu. Kemudian perubahan yang keempat itu adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Perlu kita ketahui bahwa terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi ini memerlukan sarana dan prasarana. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat, sehingga dengan meningkatnya pergerakan tersebut, kita lihat kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lainnya ini terus bertambah dan semakin meningkat karena adanya interaksi antar ruang. Ini kita ambil contoh adalah gambar dari stasiun ya, di mana ada banyak orang yang membutuhkan atau menumpang dari kereta api sehingga terjadinya kepadatan di stasiun tersebut. Kemudian perubahan yang kelima, ini adalah adanya perubahan sosial dan budaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa adanya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya, ini juga disertai dengan adanya interaksi sosial, di mana interaksi antar anggota masyarakat tersebut ini pasti pula disertai dengan adanya saling mempengaruhi yang terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Jadi biasanya kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli ini pasti memiliki nilai dan norma yang berbeda pula. Jadi perubahan sosial yang menyangkut perubahan status sosial, kemudian berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial, ini pasti akan mempengaruhi status sosial yang ada di masyarakatnya. Demikian juga perubahan itu dapat terjadi pada aspek budaya, karena penduduk pendatang dan penduduk asli ini pasti dapat memiliki budaya yang berbeda. Kita ambil contoh ya, orang-orang yang tinggal di perkotaan itu pasti memiliki kebudayaan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di daerah pedesaan. Kalau kita yang hidup di desa, dalam hal interaksi sosialnya dengan tetangga itu umumnya cukup akrab. Sedangkan di daerah perkotaan sendiri, seperti yang kita lihat pada faktanya, terkadang kita dengan tetangga kita saja itu tidak saling kenal, seperti itu. Kemudian yang keenam, perubahan pada komposisi penduduk. Nah, jadi interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang ini pasti akan menimbulkan yang namanya konsentrasi penduduk atau pemusatan penduduk di suatu wilayah, di mana penduduk tersebut ini pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda pula, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, dan mata pencaharian, bahkan etnik ataupun suku bangsa. Akibatnya komposisi penduduk itu pasti akan berubah yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Oke, demikianlah 6 perubahan akibat interaksi antar ruang. Selamat belajar semuanya. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semangat belajar.